Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk dapat hadir mengikuti awal pembelajaran kita, pembelajaran IPA. Semoga kita terus-menerus dijaga oleh Allah SWT, bertambah sehat dan bertambah cerdas dan bertambah soleh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang pertama kali diturunkan, yaitu perintah bagaimana kita membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, materi kita pada ilmu pengetahuan alam itu mengantarkan kita untuk kemudian banyak membaca teks, membaca buku referensi, dan membaca apa saja yang terkait dengan pengetahuan. Dan yang kedua adalah membaca apa yang terlihat oleh mata kita, pendengaran kita, dan semua panca indera kita. Itu semua kita baca untuk kemudian kita mengambil pelajaran. Nah, anakku sekalian, kesempatan hari ini kita akan masuk pada materi pertama dalam pembelajaran IPA, yaitu pada materi objek IPA dan pengukuran. Yang pertama adalah penyelidikan di dalam IPA. Objek kajian dalam IPA dapat berupa makhluk hidup atau benda yang sangat kecil, seperti virus, bakteri, atom, bahkan partikel penyusun atom. Objek yang diamati dalam IPA juga dapat berupa benda yang berukuran besar. Misalnya, lautan yang sangat luas, bumi, planet-planet, bulan, matahari, sampai jagat raya ini. Itulah jangkauan penyelidikan di dalam IPA. Penyelidikan dalam IPA, penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses, yaitu mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, melakukan eksperimen atau percobaan, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Proses tersebut kita kenal dengan proses saintifik. Umumnya penyelidikan ilmiah IPA menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah ini meliputi beberapa tahapan, yaitu merumuskan masalah. Nah, yang pertama adalah observasi. Observasi ini adalah bagaimana menghasilkan data awal dalam pengamatan kita. Sehingga data awal inilah kemudian yang kita jadikan yang kedua adalah hipotesis, yaitu dugaan sementara. Dari dugaan sementara ini kemudian berlanjut pada bagaimana kita menguji hipotesis ini dengan melakukan eksperimen. Dari hasil eksperimen atau uji hipotesis ini, kita akan kemudian menghasilkan kesimpulan, yaitu analisis dari hasil yang kita duga. Di sini terjadi dua, yaitu menguji ulang hipotesis, dan yang kedua adalah ada hipotesis baru. Dari hasil tes ulang hipotesis itu, kemudian kita membuat sebuah teori, yaitu penjelasan tentang hasil yang kita saksikan. Seperti yang kita saksikan dari gambar tadi, bagaimana terjadinya gempa yang dideteksi melalui BMKG. Kita saksikan gambar bagaimana gempa terjadi. Silakan diperhatikan. Terjadi gempa yang sangat hebat. Semua kendaraan pada berhenti. Ini yang dapat kita amati. Kita lihat dan saksikan
betapa orang pada panik, bumi goyang dengan sangat dahsyat. Kita yang saksikan ini jangan sampai hanya menjadi objek hiburan, tetapi ini adalah bagaimana kita mampu mengamati, melihat, bahkan bagaimana merasakan suasana seperti itu. Nah, berikutnya adalah sebagai peneliti atau seorang ilmuwan harus memiliki sikap dan perilaku yang jujur, objektif, penuh rasa ingin tahu, dan teliti dalam melakukan penelitiannya. Kenapa harus jujur? Karena hasil itu kemudian akan menjadi teori dan bahkan menjadi amal soleh baginya jika penelitian itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Yang kedua adalah harus dia bersabar, karena proses dalam IPA menuntut waktu yang harus dilalui dan dijalani. Ketika berhasil, maka kemudian itu kita memiliki rasa syukur yang tinggi. Kita melihat, mencoba bagaimana lampu neon yang kita nikmati sekarang. Itu Thomas Alva Edison melakukan percobaan dengan 999 kali gagal. Nantilah kemudian yang ke-1000 kalinya dia ulang penelitiannya itu, baru kemudian berhasil dan kita nikmati sampai hari ini. Yang ketiga adalah harus memiliki rasa ingin tahu tinggi, rasa penasaran. Kalau ini tidak dimiliki rasa tahu, dia cuek saja. Itu biasa saja. Dia menganggap apa yang terjadi di alam ini biasa saja, tidak dapat diambil sebagai pelajaran. Karena dia menganggap bahwa ini sesuatu yang terjadi begitu saja dan sangat lumrah. Yang keempat adalah harus objektif. Dan yang kelima, harus tenang. Karena kenapa harus tenang? Banyak kritikan, banyak hal-hal yang tidak mengenakan, itu harus kita bersifat tenang agar kita dapat berpikir jernih. Inilah sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti atau seorang saintifik. Anakku sekalian yang berbahagia, objek IPA adalah seluruh benda-benda yang ada di alam ini dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Seperti yang kami kemukakan di awal, bahwa objek IPA itu dapat berupa makhluk hidup atau benda yang sangat kecil seperti virus, bakteri, atom, bahkan partikel penyusun atom. Nah, bahkan ada yang besar, misalnya bumi, lautan, planet, bulan, sampai matahari dan jagat raya ini. Selanjutnya, bahwa ilmu pengetahuan alam itu mencakup ada 4 hal yang harus dipelajari, yaitu ada biologi yang menyangkut makhluk hidup dengan segala problematikanya, dan yang kedua adalah fisika atau disebut dengan ilmu alam, yang ketiga adalah ilmu kimia terkait dengan benda-benda, kemudian yang keempat adalah kita harus mengetahui ada ilmu kita, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Demikian anakku sekalian, pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita, mata kita, indera kita untuk dapat membaca alam ini begitu teraturnya dan begitu sempurnanya. Kemudian Allah menyuruh kita untuk membaca seperti ayat yang dikemukakan oleh Pak Guru tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita membaca bagaimana kita takjub. Bukan kepada peristiwa alamnya, tetapi takjub siapa di balik skenario yang kita amati, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan dalam seluruh perjalanan hidup kita sehari-hari. Demikian, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada materi pengukuran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.